Hari ini saya akan menjelaskan secara detail tentang protokol request response dari Inertia JS-nya. Secara default, Inertia mengembalikan dalam bentuk HTML respon berdasarkan request yang diminta, di mana server meload dokumen secara lengkap seperti biasa tanpa ada header atau data. Respon HTML ini mencakup aset statik berupa CSS dan JavaScript, serta ada root div untuk wadah elemennya. Nanti div elemen ini akan menjadi titik pemasangan sebuah konten aplikasi di sisi kliennya, dan menyertakan atribut data page yang dirubah dalam bentuk JSON. Dan informasi inilah Inertia melakukan booting dalam menampilkan setiap komponen halamannya. Berikut ini adalah hasil request yang dikembalikan oleh server. Requestnya itu melalui sebuah URL, responnya dalam bentuk teks HTML, statusnya oke. Dan ini adalah struktur template-nya. Yang perlu kamu ketahui, setelah Inertia berhasil melakukan booting, semua permintaan dibuat melalui XAR, HTTP request AJAX, dengan memberikan header konten yang namanya X-Inertia, diset sebagai nilai true. Header konten ini menunjukkan bahwa permintaannya dibuat oleh Inertia dan bukan kunjungan halaman penuh yang biasanya kita lakukan. Makanya pada saat servernya mendeteksi kalau ada header Inertia, secara langsung Inertia merespon dengan dokumen HTML secara lengkap, dan server mengembalikan JSON dengan objek halaman yang sudah di-encode. Berikut ini adalah objek halamannya. Dengan kata lain, Inertia berbagi data antara server dan klien melalui objek halaman ini. Objeknya mencakup informasi yang kita butuhkan untuk merender sebuah komponen halaman, terus sekalian memperbarui status riwayatnya dan melacak versi aset dari situsnya yang di-generate dalam bentuk angka random seperti ini. Pertama, objeknya itu memberikan data berupa komponen, artinya nama komponen JavaScript-nya, namanya bisa kamu tentukan. Kemudian ada data props sebagai data halaman yang dikirimkan melalui server untuk kliennya. Yang ketiga ada URL halaman, dan yang terakhir kode versi aset saat ini. Setiap kali kita melakukan request, kode versionnya akan selalu berubah-berubah tergantung halaman apa yang sedang kamu akses. Dari hasil objek halaman ini, maka Inertia akan melakukan encode dalam bentuk JSON untuk disimpan ke dalam atribut data pages-nya. Makanya ketika kamu membuat halaman baru, misalnya halaman about, berarti yang kamu lakukan adalah membuat sebuah public function di dalam controller pages-nya. Silakan kalian buka lagi pages controllernya. Di sini saya buat satu function lagi, namanya about. Untuk halaman about-nya, kita bisa lakukan Inertia rendering untuk template about-nya. Namanya bebas, yang penting nama ini akan menjadi nama template yang kita buat di dalam folder resource JS, folder pages. Klik kanan, kita simpan, namanya about.view. Seperti sebelumnya, Inertia melakukan rendering sebuah template yang isinya hanya judul, tulisannya about. Template-nya sudah dibuat, kita langsung arahkan route web.php. Di sini silakan akses routing di metode get, URL-nya /about, arahkan ke controller pages, controller yang sama tapi di metode about, sehingga ketika kamu menjalankan servernya PHP Artisan, syaratnya di sini untuk menjalankan sebuah aplikasi kamu perlu menjalankan server dan membuka lagi Git base yang kedua, terus arahkan ke lokasi tutorial Inertia sebagai nama aplikasinya. Saya gunakan cd, kita ubah change directory-nya untuk menjalankan npm run watch. Silakan ditunggu saja sampai proses buildingnya selesai. Kalau sudah selesai, Laravel Mix-nya berhasil dijalankan,
dan aplikasi kita sudah dikompil dengan baik. Kita akses halaman home. Begitu saya mengakses halaman about sesuai dengan rute webnya, halaman pages about-nya berhasil dicetak. Jadi kalau kamu lakukan Ctrl U di keyboard, maka Inersia akan memberikan respon dalam bentuk HTML dan informasi data halamannya dikirim dalam bentuk JSON string. Terus diupdate sesuai dengan nama komponennya, URL-nya, serta versi aset halamannya. Kalau kamu ingin memberikan CSS secara global, kamu bisa tuliskan perintah stylingnya di dalam app.css. Sebagai contoh, saya mau atur body untuk diberikan font family, sans serif, dan margin 15%. Pada saat kamu reload halamannya, maka semua komponennya akan mendapatkan hasil yang sama, baik itu untuk halaman about dan halaman home-nya. Oke, sejauh ini aplikasi Laravel-nya sudah ada 2 halaman. Di bagian berikutnya, saya akan membuat link navigasi untuk tiap-tiap template komponennya.